simbol jati diri Jawa Tengah yang responsif, komunikatif, inovatif, dan kreatif. Hadirin, inilah tari pesona Jawa Tengah.
Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH MIP, yang kami hormati Gubernur Jawa Timur yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Andes Reni Sampirwanto MSI, yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta, tamu undangan serta peserta Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta tahun 2022. Puji syukur semoga tansah kunjuk wonten arsutan Gusti ingkang Maha bilih inti wanci ri kalengan menika kula lan panjenengan sedaya taksih kaparingan manika nugroho satemah saged rawuh pangestreni wonten ing Ballroom Alana Hotel Yogyakarta. Pangestreni kepiaan wiwitipun Kongres Kebudayaan Jawa ingkang kaping 3 tahun 2021 wonten ing Daerah Istimewa Yogyakarta kanthi irah-irahan Kabudayan Jawa Anjayeng Bawono dari Saptogati menuju kebudayaan global. Dan untuk mengawali pembukaan Kongres Kebudayaan Jawa ketiga di Yogyakarta, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh petugas. Hadirin dimohon berdiri. Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Mojoaken donga wonten ngarsanipun Gusti ingkang Karya Luka amrih nglampahi krida Kongres Kebudayaan Jawa ingkang kaping 3 saged lumampah kanthi rancang. Kunjunging donga badhe dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Nizam Zulfikar. Dumateng Bapak Nizam Zulfikar Sumogo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan senantiasa beribadah dengan baik kepada-Mu. Ya Allah, ya Rahmanan, ini para pemimpin kami, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, hadir di tempat ini dalam rangka pembukaan Kongres Kebudayaan Jawa ketiga tahun 2022. Maka dengan rahman dan rahim ya Allah, lancarkan dan berkahi aktivitas kami malam ini. Ya Rahman ya Rahim, dalam kongres ini bimbing kami untuk dapat terus melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa yang adiluhung Amin. kepada masyarakat dunia. Amin. Sebagaimana tema yang diangkat, kebudayaan Jawa Anjaing Bawono. Ya Allah ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, mampukan kami untuk mendakwahkan nilai-nilai ajaran-Mu yang mulia, yang terkemas dalam seni budaya Jawa, dengan menjadikannya tidak hanya sebagai tontonan, namun juga tuntunan dalam laku kehidupan kami sehari-hari. Mampukan pula kami menjadikannya tidak hanya sekedar pertunjukan yang digelar, namun menjadi petunjuk jalan menuju ridha-Mu. Jadikan usaha kami ini sebagai ibadah di sisi-Mu ya Allah, serta upaya kami untuk mewujudkan cita-cita pendahulu kami, menjadikan negeri Indonesia menjadi bangsa yang trisakti, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dengan memiliki budaya yang mengakar. Mampukan kami mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa kami, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai khidmat dan musyawarah, serta nilai keadilan. Jadikan bangsa kami guru bagi peradaban dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyariosaken Prabu Jaya Lelono saking Nagari Kedah Biru ingkang badhe nidra Dewi Kartaji garwa Panji Asmorobangun ing Jenggala. Celeng damalu kautus kanthi nyebar pageblung ing Praja Jenggala. Awit pambiyantu saking Sang Hyang Nyawa Sakari kanthi dayaning janur tali wangsul, Prabu Jaya Lelono lan prajuritipun saged kalindih dening Panji Asmorobangun. Tari janur kuning tali wangsul saking Jawa Timur Sugeng Hamesan.
puji. Paman Patih Rangga Semara, dina iki sira tak utus oleh wujude wabah sira entuk gawe apa dulu paman. Wah duweni nggih sinuwun, kula sampun angsal damel dipun celeng malun sinuwun. Oh, bagus ya sudah mantul. Wujude celeng malun rene Patih. Aku selaikan semua sinuwun. Dina iki sira tak utus tebar wujude wabah ora negara jembolo ngandhik sira saguh apa yen saguh pitura saguh yen ora pitura ora. Waduh sinuwun, kula namung gayaken kersa paduka sinuwun sanjaya lana benjang kula bikal sinuwun. Ora kenak kala kitang sabura butalno dina iki paman kowe uga ora keri paman. Oke siap bos. Oke.
Asmoro Bangun. Asmoro Bangun dina iki Dewi Sekarta dioleh tak jaluk ora lain tak jaluk Asmoro Bangun. Yen nganti ora kok ulungake negara saya bodho tak wujute wabah pak gebluk. Wong sore mati, isuk loro sore mati, sore loro isuk mati Asmoro Bangun. Dosan buta yo sang celeng malu. Dewi Sekarta wis tak takoni balung tak cancang tak kemuli kulit uga tak bantali udo. Sira bisa njaluk Dewi Sekarta yen bisa mati kaya jiwa raga. Sore kon panci. Tuna cakang sepet pangamu. Ketok oleh desak bodong pari tak saut tak tak sak obros pati. Orang menyanyi pecat nyawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam budaya. Lestari budaya. Yang kami hormati Menteri
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek RI atau yang mewakili, yang sangat kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Gubernur, Ibu Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, dan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu, serta seluruh peserta Kongres Kebudayaan Jawa III Yogyakarta yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenannya pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Kongres Kebudayaan Jawa III tanpa halangan sesuatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenan kami melaporkan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Jawa III di Yogyakarta. Berawal dari dialektika antara globalisme dan lokalisme, sesungguhnya telah menjadi sejarah panjang bagi semua negara di dunia, baik di dunia timur maupun dunia barat. Globalisme yang diletakkan sebagai tesa dan lokalisme yang diletakkan sebagai antitesa telah melahirkan baik berupa ketegangan-ketegangan hubungan antara keduanya maupun kompromi-kompromi atau sintesa yang lahir di antara keduanya. Sintesa yang terjadi dapat berupa perpaduan harmoni antara keduanya, yaitu difusi, maupun kebaruan atau pembaruan yang dilahirkan oleh keduanya dalam bentuk inovasi. Isu-isu global seperti degradasi lingkungan, disharmoni hubungan antar bangsa, ketimpangan sosial ekonomi, kearifan lokal, kegelisahan global, modal sosial, gender, entropi, pangan, dan isu-isu global lain merupakan isu-isu yang sangat terbuka bagi kebudayaan Jawa untuk dapat memasukinya dan terlibat aktif menjawabnya, dapat melalui kapasitas dan keunikan kekayaan yang dimiliki oleh budaya Jawa. Kongres Kebudayaan Jawa II tahun 2018 di Surabaya telah menghasilkan rumusan Saptagati Budaya Jawa seperti yang telah tersebut di atas. Telah memberikan rekomendasi kepada masyarakat Jawa melalui pemerintah 3 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menindaklanjuti Saptagati Budaya Jawa tersebut. Atas dasar amanah tersebut, maka Kongres Kebudayaan Jawa III tahun 2022 mengangkat tema Kabudayaan Jawa Anjayan Bawono dari Saptagati menuju kebudayaan global. Dalam rangka menjalankan amanah Saptagati sebagai hasil Kongres Kebudayaan Jawa II di Surabaya tahun 2018, maka rangkaian kegiatan diskusi dan pembahasan telah dilaksanakan sebelum Kongres. Dimulai dari diskusi kelompok terkumpul pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juli 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, diskusi kelompok terkumpul kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2022 di Yogyakarta juga, dan diskusi kelompok terkumpul ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 September 2022 di Yogyakarta yang mengundang 2 provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Serta sebagai penyiapan paling akhir adalah pelaksanaan Pra-Kongres Kebudayaan Jawa III yang dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober di Yogyakarta. Rangkaian diskusi dan pembahasan yang telah dilakukan tersebut akhirnya mengerucut pada 4 topik dari tema utama Anjayan Bawono, yaitu yang pertama, meletakkan Saptagati sebagai spirit sekaligus landasan substansi bagi dibangunnya kebudayaan Jawa sebagai gerakan global. Yang kedua, meletakkan inovasi dan difusi sebagai pendekatan sekaligus strategi bagi dibangunnya kebudayaan Jawa sebagai gerakan global. Yang ketiga,
membangun sistem dan jaringan data kebudayaan Jawa yang akurat dan terpadu di antara ketiga provinsi. Dan yang keempat, perlunya membangun model kelembagaan sebagai implementasi Anjayan Bawono sebagai sebuah gerakan kebudayaan global. Dan yang terakhir, perlunya materi konkret, dalam hal ini tangible dan intangible, untuk menjadi objek konkret inovasi dan difusi kebudayaan Jawa oleh 3 provinsi sebagai gerakan kebudayaan global. Diskusi lanjutan yang telah dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta telah memilih 5 warisan budaya Jawa yang secara penetapan diakui oleh UNESCO. Dalam hal ini adalah wayang, gamelan, keris, batik, dan panji. Tujuan utama dari Kongres Kebudayaan Jawa adalah menindaklanjuti Sabta Jati sebagai amanah Kongres Kebudayaan Jawa kedua di Surabaya sebagai spirit dan landasan kebudayaan Jawa Anjayan Bawono, atau membawa kebudayaan Jawa sebagai gerakan kebudayaan global. Secara khusus, tujuan dari kongres ini adalah yang pertama, merumuskan makna Sabta Jati sebagai landasan gerakan kebudayaan Jawa sebagai gerakan kebudayaan global. Yang kedua, merumuskan sistem, model, dan jaringan data kebudayaan Jawa. Dan yang ketiga, merumuskan inovasi dan difusi warisan budaya Jawa yang telah ditetapkan oleh UNESCO agar nilai dan wujudnya dapat diterima oleh masyarakat global dan sekaligus menjadi rujukan bagi terbangunnya peradaban baru di dunia. Dan yang terakhir adalah merumuskan model kelembagaan untuk mengimplementasikan rumusan inovasi dan difusi dari kelima warisan budaya Jawa tersebut sebagai sebuah gerakan kebudayaan global. Sasaran kongres adalah menghasilkan yang pertama, rumusan makna Sabta Jati sebagai landasan gerakan kebudayaan Jawa sebagai gerakan kebudayaan global, rumusan sistem, model, dan jaringan data kebudayaan Jawa, serta rumusan inovasi dan difusi 5 warisan budaya Jawa yang ditetapkan oleh UNESCO. Dan yang terakhir adalah rumusan model kelembagaan implementasi inovasi dan difusi dari kelima warisan budaya Jawa tersebut sebagai suatu gerakan kebudayaan global. Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, dan tamu undangan lain yang berbahagia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pada hari ini Senin 14 November 2022 Kongres Kebudayaan Jawa 3 bisa terlaksana dan diharapkan akan selesai pada tanggal 17 November sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan dan terdapat rumusan dari hasil Kongres Kebudayaan Jawa 3. Adapun peserta yang terlibat pada kongres ini sebanyak 400 peserta yang akan hadir secara luring dan sekitar 500 peserta yang akan mengikuti secara daring melalui live streaming Taste of Jogja dari Dinas Kebudayaan Mundo Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga melalui Zoom yang linknya diinformasikan melalui website kongreskebudayaanjawa.id. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan tari dari daerah istimewa Yogyakarta dengan tari mozaik. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat yang kemudian diwariskan dari generasi sebelumnya untuk kemudian dilestarikan ke generasi yang akan datang. Usaha untuk melestarikan warisan budaya bisa dengan sebuah perlindungan lewat dokumentasi, pemulihan, dan mengumpulkan di sebuah museum. Kini
Beberapa warisan budaya dapat ditampilkan dalam bentuk tarian yang dikemas dalam rangkaian pergelaran tari yang bertajuk mozaik, meliputi gamelan, batik, keris, wayang kulit, dan topeng panci. Dengan sutradara Widodo Kusnatyo SSN, hadirin inilah tari mozaik. Selamat menyaksikan. Datang. Usaha untuk melestarikan warisan budaya bisa dengan sebuah perlindungan, pendokumentasian, pemulihan, dan mengumpulkan di sebuah museum. Salah satu organisasi dan dunia yang mempromosikan pelestarian warisan budaya adalah UNESCO.
mangono lho karepku. Budaya lestari budayaku ngaten nggih Bu Kadis nggih. Ingkang minulya Gubernur Daerah Istimewa Ngayogyakarta ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa. Ingkang minulya Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, ingkang kirun hormat Forpinda Daerah Istimewa Ngayogyakarta rawuh dalu menika antawisipun Pak Kapolda, lajeng Ibu Kajati, perwakilan dan Lanut Ati Sucipto dan Jawa Tengah ugi Jawa Timur, para peserta Kongres Kabudayaan Jawa ketiga. Pertama-tama kawula nyuwun ageng ning pangarsami Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah mboten saged ngrawuhi acara menika sebab Ibu Gubernur wonten acara wonten Jakarta saengga dipun kawula dipun utus makili. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau saya bahasa Jawa terus nanti ada yang tidak mengerti. Bapak dan Ibu sekalian, atau saya sendiri kadang-kadang lupa materi yang disampaikan Ibu Gubernur pada malam ini. Yang pertama adalah tentang kebudayaan Jawa, budaya Jawi. Yang kedua adalah kebudayaan Jawa di tengah revolusi industri 4.0. Bapak dan Ibu sekalian, Jawa sebagai sebuah kultur mendefinisikan kebudayaan berdasarkan kaidah Jawa. Kunchoro Ningrat menyampaikan bahwa kebudayaan adalah pikiran, karya dan hasil karya manusia. Cipta rasa karsa ingkang dipun pulang-puruk dumateng sesama menika. Cak Nun nyuwun sewu ngarsa dalem Pak Gubernur. Cak Nun cendekiawan muslim ngendikan, tanpa budaya kita ini akan telanjang. Dengan budaya maka kita bisa menggunakan baju, menggunakan kacamata dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia. Saya pikir kita semua tahu budi adalah usaha yang bersifat lahir dan batin. Yang itu kalau kata benda, kalau kata sifatnya adalah mulia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kebudayaan akan mengajarkan kepada kita sifat-sifat keluhuran, kehalusan, keindahan, etika dan estetika. Maka nyuwun sewu pindah malih, karena saya kalau mau tidur itu mendengarkan Cak Nun. Saya menjadi teringat di dalam bukunya Pak Agus Mustafa, para budaya. Pak Agus Mustafa membuat dia memiliki alat pembaca aura, Bapak dan Ibu sekalian. Maka para budayawan ini auranya putih. Karena apa? Sekali lagi, para budayawan adalah orang-orang yang jiwanya suci, batinnya bersih dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, definisi Ki Hajar Dewantara tadi telah dihayati oleh masyarakat Jawa, kultur Jawa, yang kemudian diserapi dan disebut sebagai kagunan adiluhung atau kemanfaatan kemuliaan. Bapak dan Ibu, dalam sejarah peradaban Jawa, sifat adiluhung tadi yang pertama melekat tatanan hidup kita semua, masyarakat Jawa, sebagai sistem nilai dan ideologi, sistem perilaku. Adiluhung kalau mungkin bahasanya adalah Brahma, sifat-sifat ketulusan, kehalusan tadi. Bapak dan Ibu,
Saya juga menuntut kembali, Cakna mengatakan orang budaya Jawa ini sudah mengenal abad, mengenal agama, mengenal Tuhan ratusan tahun sebelum Islam datang. Dia sudah, Jawa ini, budaya Jawa sudah mengenal 1 sampai 6 dengan Tuhan. Yang belum adalah yang ke-7, yaitu ke Sidratul Muntaha. Itu yang saya pahami. Bapak dan Ibu sekalian, jadi yang kedua dengan adiluhum tadi adalah mulai terjadi sifat adiluhum tadi, mulai terjadi pada peradaban murni Jawa. Kemudian diikuti meresapnya peradaban India ditandai dengan kerajaan Hindu-Buddha, merasapnya peradaban Islam, merasuknya budaya Cina, peradaban Eropa yang dipersajikan pemantik modernisme. Dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, sifat adiluhum tadi menjadikan kebudayaan Jawa sebagai hamparan tenun yang indah penuh pesona. Kemudian sifat adiluhum tadi juga merupakan bukti bahwa Jawa memiliki indigenous culture, budaya asli kita, budaya yang bisa menyerap dari luar. Kemudian sifat adiluhum tadi juga merupakan spirit Jawa, yaitu wani ngalah luhur wekasane. Jadi saya pikir kita selalu ketika wani ngalah luhur wekasane, bukan berarti kita kalah, tapi kita akan menyerap apa sih kemauan dari mitra kita. Jawa Tengah. Kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo, Ngantuk dereng Bapak Ibu. Ampun. Dereng mulia kan mau dolanan HP. Ben kangen. Ini kongres budaya ini musim rodong budaya sithik namun tegang-tegang. Kalau niku wau kula KMC niku wau kula pikir lagi kondangan niku. Mantenan. Ada nggak yang tidak ngerti bahasa Jawa? Tangan tamu undangan. Dari mana Pak? Aslinya Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara. Sumatera Utaranya mana? Labuan Batu. Hah? Labuan Batu. Labuan Batu. Oke. Kalau gitu saya hormati Anda. Pasti ini. Bung Karno itu waktu rapat dan ingin memutuskan kita pakai bahasa apa. Kalau orang Jawa ini egois Bapak Ibu. Mesti bahasa Jawa. Yang dicari justru Melayu kan. Melayu itu kan cikal bakalnya bahasa Indonesia. Yang diambil itu yang minim, yang minoritas. Maka saya hormati yang minoritas. Ini dulu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Sumatera Utara ini sampean itu, Jojo itu orang tuanya yo Tugino. Kalau di sana salamnya apa? Horas apa maju-jual? Horas. Tadi ada Horas itu di mana ya? Pak Kapolda lagi horas-horasan. Ini betul nampak lagi horas-horasan. Bapak Ibu ada yang merasa nggak tadi waktu MC-nya menyampaikan pembukaan itu suaranya agak asing, tidak menjadi bahasa keseharian, ada yang ngerasa nggak? Atau itu merasa sehari-hari Bapak Ibu paham bahasanya? Paham Pak? Paham. Oh paham? Paham. Nah, saya itu kalau ada romo halus, romo inggil tak kira kondangan. Baik bagian sih. Nanti mau cinta kulit. Maupun ngantuk nih sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedalu kadancan dumateng panjenengan sami. Dan sangat saya hormati Penur DIY Pak Sultan Hamengkubuwono nomor 10 yang mewakili Buko Viva Pak Beni
tadi tuh pengen ngomong basa Jawa. Rumah sama aku gak iso biji loh. Kalau dulu sih guru bentuk kamu rumoke. Niki wawan antara pengen berbahasa Jawa, kalau mikir. Sehingga tak rasani sampai maksudnya. Sama ngerasa dalam. Nanti mikir. Nek awake dhewe arep muri-muri kabudayan nganggo basa Jawa, iki malah ruwet bae. Jadi arep ngomong ide arep ditolaki malah cuk-cuk mak bedunduk. Itu yang terjadi. Dan tentu Bu Kadis Kebudayaan atau dulu effortnya top. Bagaimana merangkai jadi Indonesia Pusat Dalam ini waktu ke rumah saya Surita itu diri-diri. Pokoknya aneh banget itu menurut saya. Tapi betul-betul sistematis, terstruktur, bagus banget. Dan dalam kegelisahan. Tak catat ini nanti pidato gue. Ya aku pidato kok gue. Jadi ada satu gantinya itu ada sesuatu yang resah. Dari kongres ke kongres itu ada yang resah. Resahnya apa? Hanya Raisa. Pak Gum ini nggak bisa gimana caranya ini agar bisa jalan. Nah, maka komitmen sekali yang mesti kita dorong. Maka terima kasih Forkopimda juga komplit ini. Bukan Jati tadi ada mewakili seluruh jajaran tentara tadi. Darat, laut, udara di Jogja ternyata komplit gitu. Darat, laut, udaranya komplit. Dari kepolisian ada, kawan-kawan dari 3 provinsi, matur sangat. Bapak Ibu, saya mau bicara langsung saja pada Sabta Ganti dan membangun komitmen. Tadi kan sudah disampaikan dari Jogja dari tampilan budaya kita itu ada benda, ada tak benda. Ya kita perhatikan satu-satu. Kira-kira mana yang komitmennya bisa kita lakukan? Bagaimana mengatur kelembagaan? Dan bagaimana meniupkan itu dalam keseharian menjadi sebuah kebiasaan yang diulang-ulang menjadi budaya. Itu kan butuh gerakan. Kalau kita pidato terus kan mulai nyenengi terus kan mulai. Tapi mempraktekkan itu dalam sistem sosial kita tiap hari sehingga kalau ada yang menyimpang itu kontrolnya bareng-bareng. Nah ya bener gue, ngawur gue bro. Jadi itu akan dimunculkan. Bapak Ibu, saya minta persetujuan panjenengan nggih. Nggih. Ibu? Nggih. Mantuk tenang gitu. Mboten. Saya mau minta persetujuan ini. Jadi ada pemajuan budaya Nusantara itu wujudnya ada disebutkan dalam Sabta Ganti. Setuju nggak budaya Jawa ini menjadi jati diri nasional? Setuju nggak? Setuju. Setuju kurang? Setuju. Taruh mau ke om Bikulas yang ngomong. Mbak PR berat. Nanti tim perumusnya berat. Kalau setuju nanti Bapak Ibu akan mengambil keputusan di wilayah masing-masing. Ya, sepakat ini jati diri nasional. Jadi hati-hati loh. Itu nanti ini orang nasional itu gitu. Mau nggak memperbaiki? Yang kedua menjadi sendi dasar pembangunan bangsa. Setuju betul? Setuju. Disampaikan berkepribadian dalam kebudayaan. Bung Karno bilangnya begitu. Saya lupa tapi kalau tidak salah pidatonya Macron, Presiden Prancis. Ada 3 negara yang tidak mengikuti atau relatif dia punya sikap sendiri membangun bangsanya dengan budayanya sendiri. Maju, tidak mengikuti mainstream Amerika lah, Eropa, Barat lagi. Dan 3 itu dia sebut adalah Rusia, Tiongkok, dan India. Indonesia tentu saja dengan budaya yang cukup banyak. Buat keseniannya contoh Markotok tadi. Bisa nggak kita membangun dengan itu? Bendanya dikembangkan, yang tak bendanya termasuk nilai-nilainya dikembangkan. Padahal kita punya semua. Maka kalau ini kita jadikan sebagai sendi dasar pembangunan bangsa, kira-kira prakteknya nanti apa ya?
politik. Kalau di dalam politik kira-kira demokrasi kita sudah cocok apa belum? Agak sulit kan? Membandingkan setiap pilkada, apakah setiap pasangan itu akan kompak atau tidak? Ya. Apakah mereka bisa seiring sejalan? Apakah mereka tahu empan-papan tugas kewenangannya masing-masing? Kan mesti tahu, meskipun berangkatnya bareng. Ini seorang politik. Apakah demokrasi ini adalah demokrasi yang terbaik? Kalau profesor politik saya waktu saya sekolah saya tanya, Prof, apakah demokrasi itu is the best system? No, it's just second best system. The best systemnya belum ketemu. Maka ilmuwannya kemudian menggali. Apa yang digali Bapak Ibu? Mulai Habermasnya bilang katanya demokrasinya deliberatif. Deliberatif itu apa? Keputusan yang diambil lebih banyak bottom up, bukan top down. Maka siapa kemudian yang mesti diajak? Saya mau sharing aja. Nggak tahu nanti pas kan? Kelembagaannya ada di mana? Maka membangunnya, saya coba tradisikan. Saya tuh kalau mau Serembang itu ketemu lurah, camat gitu ya. Teman-teman bupati wali kota itu mesti mainstream dong. Mainstreamnya apa biasanya? Ya sudah saya diomongin jalur duit piro harus dibuka apa. Anggar terus nama berarti ini. Nggih. Maka biasanya yang kita undang, saya dorong 3 kelompok yang harus saya datangkan dulu. Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas. Karena ini butuh tindakan afirmasi. Sudah ya, paparan ya. Siapa yang mau tanya? Saya. Nanti dulu. Kamu mewakili 3 kelompok ini apa enggak? Kalau enggak, kamu urutan keempat. Harus 3 kelompok ini. Agar kemudian itu menjadi fundament kita. Mereka akan punya kebutuhan khusus yang orang lain atau secara keseluruhan keputusan mesti mengikuti. Ini contoh saja. Kenapa konsepnya seperti itu? Maka ini mesti pakai pola yang kita punya, Bapak Ibu. Maupun itu rembukan, dirembuk. Yang baik kalau ada nih, yang rembuk ya dirembuk, kalau pangan ya dipangan. Spiritnya itu kebersamaan komun. Bersama. Saya punya praktek yang lain nanti. Saya coba itu, mencoba melembagakan. Ini PR jaringan kita konflik pun Pak Sarni melembaga. Jogja istimewa. Saya dengan saudara dulu diskusi panjang sekali, saya nggak suka karena waktu saya ketua panja keistimewaan. Apa yang harus kita lakukan? Saya mendengarkan beliau. Bagaimana budaya, bagaimana tanah, bagaimana kepemimpinan. Waktu itu Bapak Ibu. Dan kasih-kasih saja. Kebetulan saya 11 tahun di sini. Pas nakal ya di sini. Alah, yang bodoh iya toh. Maka pada saat ingin membangun kebudayaan terasa betul. Terasa betul. Ngajeni itu berjalan. Dan mohon maaf, banyak orang dari Sumatera Utara yang sekolah di sini. Itu pasti kalau kemudian pulang itu berubah betul perilakunya. Mohon maaf mungkin istilahnya Jawa. Saya tidak mengatakan Jawa is the best tidak. Tapi dalam konteks kebudayaan ini ada rasa yang kemudian bisa disampaikan. Ya nggak perlu diomongkan, mohon maaf ya, kurang. Kalau sudah sampai segitu, gue sih kebangetan. Kadang-kadang dalam situasi tertentu, suasana tenang, hanyut begini, tiba-tiba ada yang dari sana ngobrol dulu, telepon agama gitu. Kita tuh nengok tok gini aja, orang sudah tahu. Kalau enggak, diam. Orang sudah tahu. Maka ini pasti punya perasaan yang peka. Dan kepekaan ini pasti bisa dilatih. Kalau unggah-ungguh tata krama itu terus. Dulu saya waktu SD, nggak tahu jenengan ini. Ngene-ngene iki kudu tipis. Ya waktu SD dulu. Terus, Bu Guru izin, apa wae?
Nuwun sewu Bu, nderek petoyan. Ayo sana. Terus lainnya ikut semuanya. Ada yang ngalami itu? Ada ya? Sambil wis tuwek. Nek padha be aku. Ngalami itu apa ada? Dan kemudian betul dimarahi ya benar. Karena gurune rada galak sithik dikandhangi bapake lapor ke polisi. Kalau perlu bawa ke Polda. Dulu. Ini cerita bagaimana sendi dasar pembangunannya di bawah. Gak usah teriak-teriak, dirembuk. Tadi pagi saya ketemu dengan teman-teman buruh. Bro, ojo rusuh-rusuh bro. Lagi Pak Bres sekarang bangkrut yang rusuh buka. Terus lapor BAku bro. Ini nekat dia ditutup pabrik, sadarnya begawe apa? Dibutuh pandang. Kalau mau bicara sekarang bicara, ayo tak kasih ruang. Tak kasih ruang kita bisa rembukan. Kalau sudah dirembuk orang iso tak putus. Begini. Kalau sudah dirembuk orang iso tak putus. Tapi nggak saudara juga kasih contoh sebuah sekolah dibantu oleh negara lain, salah satu mata pelajarannya harus diambil. Dalam konteks kebudayaan beliau clear, crystal clear. Nggak bisa kalau nggak tak tutup. Negara kemudian tampil mengintervensi karena potensi kebudayaan kita akan terganggu. Itu. Di Bantul kemarin ada cerita guru ke murid. Kemarin keluar ke Seragen, kepala dinas saya. Ayo melu kaya Jogja sing kenceng. Nah, perlu kontakkan kabeh sekarang guru ini. Kalau nggak mau ikut ini, silakan pilih. Kalau kita tidak merawat itu, bukan kita mau keras tapi kalau kita tidak merawat itu, tekanan eksternal itu masuk luar biasa dan kita pelan-pelan tersisih. Kok kayak mana? Halo, angkat tangan, penggemar drakor. Oh itu ada penggemar drakor. Kalau nonton, nangis ya kan. Penggemar Blackpink, BTS. Ini rada kuno sih. Tapi strategi kebudayaan yang dibuat oleh Korea Selatan itu kena sampai kulinernya kena, skincare gitu. Skincare-nya kena semua. Baju kena, kimchi itu loh, wecutera enak kan, saat ini kecut loh, saya gitu enak gitu. Gara-gara matanya itu sudah kena dengan ini. Ini saya ceritakan, sendi dasar pembangunan. Macron Presiden Prancis mengatakan dengan kebudayaan yang dia miliki dia bisa membangun. Tapi kalau ini tidak terus-menerus dilakukan, tidak bisa. Setelah pulang dari sini, maka betul Bu Gadis, kalau kita gagal nanti merumuskan dan tidak ada mengingatkan terus-menerus lewat kita. Karena yang lain itu juga menggempur. Medianya tadi ya Pak Beni sudah diceritakan. Medianya apa? Medsos. Medianya apa? Digital. Maka ini mesti kita masuki. Mesti masuk ke sini. Gusmus, kok jenengan itu kiai ning main Twitter tuh. Lah piye to Mas? Sing muni nang kono kuwi ramene ora ono. Kuwi iso ngomong. Ini warnanya putih, apa ra Bapak? Dan semua orang menyepakati karena si tokoh A ngomong ini putih, kabeh putih. Awake dhewe ngomong ireng ki salah. Dunia ini aku wala-wali. Maka orang benar kemudian tidak boleh diam. Orang tahu kemudian tidak boleh diam. Dan kemudian sudah bergerak. Dan medianya sudah multi. Sekarang ada multi platform lah orang untuk melakukan. Pilar penyangga kesatuan NKRI adalah dengan kebudayaan yang banyak, kesenian banyak, suku banyak. Di NKRI di lambang Garuda Pancasila itu di bawahnya kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya apa? Itu sudah sunatullah kok itu. Awake dhewe iki beda. Wis to, beda. Si Farel aja nyanyi jadi Banding-banding ke. Banding-banding gitu. Beda wae. Untuk dipersatukan dengan Pancasila sila ketiga itu sudah dipikir. Yang melahirkan republik itu, para bidan republik itu
sudah ngomong itu. Bukan tidak, sudah ngomong. Tinggal kita merawat dan mengembangkan. Makin kuat. Tari beksan itu sekarang Malioboro. Dulu dia angkatan udara, aku tidak juga di sebelah itu. Dan semua gampang menarikan dan bangga. Gampang dan bangga. Gamelan ini ternyata kalau orang lihat mungkin nggak tertarik, terus mono. Tapi coba yang nggak bisa, suruh main di situ, diajari 5 menit bisa. Sing kene nuduke melu niki nggih, sing niki melu niki lho, siji loro telu. Cublak sugeng maksudnya go gitu. Itu ternyata setelah dia bisa memainkan itu satu lagu. Asik. Yang exciting. Saya nggak benar percaya. Jadi pagi saya ke taman, sudah besar kita di Perancis. Sama dia cerita. Nah, tadi saya dikasih tahu orkestra ini coachingnya juga dilakukan oleh coach profesional dari Australia. Maka Bapak Ibu merasakan, waduh ini kita merasakan konser yang bagus sekali. Pilar penyangga kesatuan negara kesatuan kita NKRI, mesti sepakat semua. Ada yang sepakat budaya kita digantikan budaya dari negara asing? Tidak. Sumpah mesti orang enak. Ini kadang-kadang awake dhewe melu-melu gitu kadang-kadang. Ini juga menjadi paku perilaku kepemimpinan buat ini penting banget. Wah, apalagi sekarang di medsos sangar, akune anonim, ngomong kayak mau merakulaan. Sembarang ditembakkan sekarang. Bahasanya kasar, sadis, dan seluruh keburukan ditampilkan. Benar gak? Kejujuran, integritas, kemudian menjadi hilang. Pelan-pelan fade out. Dan tidak ada yang mengoreksi. Sistem sosial yang mesti kita bangun, kelembagaan yang mesti kita bangun, mesti mengoreksi. Maka saya senang. Ketika kemudian di masyarakat muncul perilaku tidak bagus, semua menghukum. Semua menghukum. Saya suka mengikuti medsos. TikTok itu paling ramai sekarang. Instagram ya di bawahnya. Facebook sekarang agak di bawahnya, Twitter agak ditinggal. Apalagi Elon Musk mau majeki yang sudah centang biru. Aku susut ya nasi itu main. Itu Bapak Ibu. Semua digunakan, terus kemudian kita tidak aktif di situ. Maka beberapa sekarang yang bahasa kebudayaan itu dimasukkan ke media mulai menampilkan. Tiongkok saya lihat ada nenek-nenek jualan sayur nggak laku, mobil mewah lewat, terus dibeli. Setelah dibeli, ditanyain rumahnya mana, diborong, diantar ke rumahnya, tukok beras, habis itu dikasih duit. Agak drama sih, ada gimmick sedikit, tapi menceritakan kebaikan. Orang lagi nyapu jalan, tiba-tiba orang buang sampah, ya. Terus kemudian disapu lagi, jalan lagi, mobil buang sampah lagi. Lama-lama ada orang datang, sampahnya diambil, dilemparkan ke mobilnya. Gimik juga, tapi menceritakan kebaikan dan menghormati. Eropa, Amerika sekarang melakukan juga. Kayaknya mereka para budayawannya juga mulai terasa. Ya pura-pura infonya jatuh di depan, mohon maaf pengemis, terus kemudian pengemisnya jujur memberikan. Ternyata orangnya lari, terus ditaruh, orangnya balik lagi. Begitu orangnya balik, sebenarnya lekas kejujuran, integritas. Oh ternyata mohon maaf, dia tidak mampu punya nemu barang berharga dan dikembalikan kepada pemiliknya. Akhirnya dia mendapatkan reward, dikasih uang, sedih menangis. Bapak Ibu cerita apa? Nah di kita ada yang melakukan itu. Dunia pendidikan, dunia yang masyarakat politik dan sebagainya. Maka dalam konteks perilaku kepemimpinan pun, ya orang kayak saya boleh dikritik, disampaikan. Kadang-kadang oh iya, yang itu saya tidak benar, saya keliru. Dan minta maaf itu nggak apa-apa. Banyak yang tidak mau minta maaf, tapi ceritanya gede terus, seolah-olah bener dewi, seolah-olah nggak ada salahnya.
kepemimpinan. Benteng penangkal erosi identitas. Nah, ini tarik ulurnya banget, gila nih. Maka saya terima kasih tadi beberapa tempat, saya kira Jawa Timur iya, Jogja iya. Ya yang kebendaan dulu deh. Kita coba lembagakan Bempong Kelingan gitu ya. Setiap hari Kamis umpama dulu di Jawa Tengah sampai sekarang kita pakai baju adat setiap hari Kamis. Setiap Kamis minggu keempat kita pakai baju adat Nusantara. Karena tidak semua orang di Jawa Tengah orang Jawa. Tapi bukan berarti ya bukan orang Jawa Tengah nggak boleh pakai baju adat luar. Maka kemudian mereka dengan bangga dan kemudian mengkoleksi, menggunakan, menampilkan apalagi yang asli dari sana dan dia bisa cerita. Maka tadi saya sampaikan sama Pak Kapolda di Karo, saya suruh kasih salam, saya bilang boras, saya diprotes ternyata, mestinya maju-majuan itu. Tapi karena saya tidak ngerti, mereka pun memahami. Satu saja itu kita sudah belajar menyapa orang. Dari situ, kemudian kita bisa mengerti bahwa ternyata dalam sejarahnya kalau kita ngeklik di Google, namanya Blangkon itu ternyata tidak satu, banyak. Dan nuwun sewu ngerti. Saya kalau di Jawa Tengah kadang-kadang pakai yang mondolan gitu, terus kemudian pakai gaya